Selamat datang di Women Inspire, di mana kami mendengarkan Anda menginspirasi. Saat ini sudah datang Bu Ciprut di sini untuk memberikan inspirasinya kepada teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun ada berada, mengenai perjalanan seorang perias dalam dunia kecantikan di Indonesia ya, di Jogja lah khususnya. Monggo Bu Ciprut bisa memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Harus disebutkan nama asli. Saya manggilnya Bu Ciprut ya ini ya. Jadi ada itu nama sayangan sebenarnya ya. Nama aslinya monggo silahkan gimana? Nama aslinya disebutkan ya. Iya. Karena pemberian orang tua. Betul, betul. Namanya sebenarnya cuma Sudaryati. Oh gitu, iya. Terus dari kecil itu dipanggil Ciprut, gak tahu dari orang tua. Sana ya. Terus ya sekolah itu SMP saya belum pakai nama itu karena di SMA baru mulai. Oh, mulai dipanggil Ciprutnya ya, itu. Karena di situ ada guru yang tetangga saya. Oh gitu, karena tahu panggilan kecilnya dari kecilnya, ya. Ciprut. Terus kebetulan kok jadi menurut saya jadi terkenal. Iya, kayak nama khusus gitu ya. Nama panggung ya. Iya, nama panggung, benar-benar banget. Gitu, terus mudah diingat juga Ciprut. Orang pasti akan penasaran tahu kan, Bu, ya. Iya benar. Dan sampai sekarang masih dipanggil. Kalau di dunia rias ini saya sering dipanggil Mak Cip sih. Mak Cip gitu ya? Iya. Mak karena itu apa ceritanya di belakang itu? Jadi gini Bu Lana. Jadi gimana ini? Langsung ke boleh langsung. Periasnya ya. Oh periasnya. Di dunia rias. Di dunia rias ya itu Mak Cip tuh hanya di dunia rias. Ya, panggilan itu. Ya, di awal itu karena saya dulu ikut rias itu dengan seseorang. Terus mungkin orang-orang mengiranya saya ini adalah asisten pribadi. Oh gitu. Tapi kalau asisten itu lebih ke emak gitu ya. Emak gitu ya. Ini Mak Cip. Jadi asik sih dipanggilnya Mak Cip. Iya sih. Lebih akrab gitu ya. Iya benar sih. Jadi panggilan kesayangan itu tadi ya. Iya, kayak bisa something jadi. yang lebih spesial hanya punyanya Mak Cip ini sendiri. Aku tak coba manggil Mak Cip, saya biasanya manggil Bu Ciprut soalnya ya. Jadi kalau manggil Mak Cip kita coba deh biar lebih dekat lagi kita ya. Gitu. Oke, ini untuk ini awal mulanya nih pada saat terjun kalau bilangnya ya, terjun di dunia. Karena setahu saya nih pada saat kita kan seangkatan ya, kita pada saat SMA tuh kan belum ya, kayaknya tidak ada, terus memang di seni kalau nggak salah, tapi tidak di rias ya. Nah, itu gimana sih sebenarnya kok bisa nyemplung di dunia rias gitu? Jadi saya itu dulu kalau dulu namanya teater Bu Lana. Oh, teater. Ya, jurusan. Jadi sekolahan saya itu ada 4 jurusan. Di mana itu? Boleh sebutkan ya? Boleh. SMKI. SMKI. Oh, I see. Itu dapat jurusan. Seni semua. Jadi ada 3 sekolahan, tapi untuk yang di tempat saya ini SMKI ini adalah seni pertunjukan. Oh, teater. Jadi, kalau sebenarnya SMKI itu singkatan dari Sekolah Karawitan Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Oh ya, Karawitan. Jadi Karawitan. Kalau orang mungkin taunya SMK itu Sekolah Menengah Kesenian. Padahal Karawitan. Ya. Oh, I see. Di situ ada 4 jurusan. Itu seni tari, seni Karawitan sendiri, pedalangan dan teater. Kalau sekarang pemeranan. Itu teater ya dulu. Ya. Oke, sekarang pemeranan. Mungkin saat ini saya baru memerankan jadi seorang perias gitu ya. Tapi sebenarnya ini saya mau menanyakan juga ya, konfirmasi ulang lah. Ini enaknya mau dipanggil mua atau perias ya? Apa saya soalnya di mulut itu rasanya kan lebih mua itu lebih MUA itu lebih up to date kan daripada perias. Itu saya manggilnya kalau salah gitu misalnya manggil mua gitu nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Karena memang sekarang lebih enaknya orang juga taunya mua gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kalau saya lebih ke perias gitu ya. Oke, siap. Tapi kalau saya salah sebut nggak apa-apa ya, dimaafkan ya. Oke, siap. Gitu. Nah, sebenarnya kalau pada saat menjadi mua, perias gitu ya. Itu kita susah nggak sih mencari kayak untuk produk yang digunakan atau misalnya kecocokan kulitnya juga atau seperti apa sih sebenarnya kalau untuk dari pengalamannya? Jadi kalau untuk produksi sebenarnya sekarang tuh banyak yang orang mungkin kayak klien gitu, mereka cari yang high end. Oh ya, gitu kan? merek ya, brand. Ya. Oh oke. Tapi sebenarnya kalau
saya pribadi itu nggak yang harus high end, karena kalau untuk produk Indonesia sendiri ini Bulana sebenarnya itu udah diracik memang benar-benar untuk orang Indonesia. Oh, cocok untuk kulit orang Indonesia saja nih ya. Kalau saya pribadi pengalaman menggunakan produk Indonesia ini sebenarnya lebih cocok daripada pakai produk high end. Mungkin yang produk high end-nya ini bisa hanya untuk ini ya tambahan ya, pendukung gitu aja. I see. Karena mungkin tidak diproduksi di Indonesia gitu ya, tapi ada beberapa yang mungkin warna-warnanya. Di sosial media tuh kadang ada yang gini loh, produknya apa seperti itu. Terus sebenarnya kita tuh Perias tuh pengen jualnya tuh bukan menjual produk, tapi menjual skill kita gitu loh, Bulana. Bagaimana cara menggunakan produk yang biasa pun jadi bagus gitu kan. Sebenarnya kalau kita bisa menggunakannya, produk lokal itu bahkan akan hasilnya lebih bagus dari produk high end. Iya. Kalau udah tahu tips and triknya ya, kalau udah ada tahu caranya gitu. Cuman kalau di sini saya mau menjelaskan panjang lebar, saya takutnya salah ya, karena kan beda-beda ya. Ada yang lebih ya. Dan lagi juga sebenarnya kayak skill perias itu kan tidak sama ya, tidak ada pakemnya dalam artian mungkin untuk yang tradisional apa mungkin ada ya, tapi pada saat penggunaan produk itu kan kalau nggak salah ada yang dikasih apa dulu, apa yang dicampur, ada apa itu saya beberapa kali pengalaman kok beda-beda, jadi memang tidak bisa terus itu benar itu salah itu nggak bisa ya. Tidak bisa. Kan ada yang tekniknya sekarang tuh kayak dibakar dan sebagainya. Ada yang dibakar. Seperti itu ya, Bulana. Terus sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing aja, kayak kepercayaan kita aja. Ini pengalaman juga. Jadi kan kita sering megang kulit klien juga. Oh, kalau kayak gini nih kita harus gimana kayak gitu itu loh, Bulana. Jadi kayak kecocokan ya. Jadi itu perlu dicoba dulu nggak sih biasanya? Apakah biasanya nggak ada masalah? Sebenarnya ada sih. Nggak ada ya. Selama produk kita nggak yang kadang expired atau apa. Itu biasanya aman ya. Aman saja. Kadang memang klien ingin mencoba, satu memang ingin mencoba, tapi yang kedua itu hanya untuk alasan. Oh gitu ya. Itu sering sekali dibikin apa ya di sosial media. Jadi kedoknya sih pengen nyoba, tapi ternyata untuk dipakai buat prewedding gitu. Itu tuh tahu ya. Pernah itu pernah heboh juga di sosial media ya. Ya, jadi kalau misalnya nih kan setahu saya dari pengalaman sebelumnya memakai Perias, itu kan ada yang memberi rate ya. Jadi kalau menggunakan produk A itu rate-nya seperti apa, produk B seperti apa. Nah, kalau Bu Ciprut sendiri itu menggunakan sistem itu tidak sih sebenarnya? Tidak. Enggak ya, malah enggak. Kenapa? Apa kan harga produknya kan beda-beda ya? Kalau untuk itu bukan di produknya sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi untuk pengantin. Lebih ke tingkat. Iya, ke tingkat kayak pengantin. Skill yang dibutuhkan. Terus nanti pengantin yang adat, apa modern kayak gitu itu aja. Kalau untuk produk sih selama ini teman-teman juga saya belum pernah. Belum pernah ketemu yang gitu ya. Mungkin ada, tapi saya yang di lingkungannya saya nggak belum ada. Gitu. I see. Biasanya di IG tuh. Jadi kalau misalnya pakai produk brand apa itu mungkin lebih harganya. Memang range-nya yang setahu saya yang saya lihat itu tidak terus jauh ya, misalnya sampai berapa ratus ribu juga enggak, tapi tetap ada perbedaan. Ternyata tidak ya kalau di dunianya. Jadi saya juga pernah lihat seperti itu, jadi produk ini terus pakainya ini semua si A semua, nanti produk BB semua. Tapi kalau menurut saya untuk pribadi saya kalau mau merias orang itu nggak bisa yang harus produknya semua dari satu tempat, satu brand gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau saya. Ini kan ya dari pengalamannya Bu Ciprut. Kalau yang lainnya mungkin ada yang menggunakan satu brand hanya itu saja gitu kan? Iya. Oke, betul. Tapi kalau misalnya nih, kalau saya minta dikit lah, tadi kan katanya ada tergantung caranya, skillnya. Kalau tips and triknya nih untuk pemula aja, karena saya tuh kayak make upan hari ini bukan saya yang make up, yang make upin anak saya. Gitu. Iya. Jadi saya sih nggak begitu bisa make up ya. Jadi untuk
tips and trik untuk pemula itu untuk belajar make up supaya hasilnya maksimal. Paling enggak terus terlalu dempul banget lah ya biasanya gitu ya. Oh Kayak iya. apa itu gimana? Bisa nggak? Sebenarnya tuh sekarang makanya anak muda tuh Hmm. pada pinter-pinter ya Bu Hmm. Lana untuk dandan itu. Hmm. Eh, karena sekarang produk juga banyak sekali. Hmm. Lebih ke ini aja sih Bu Lana, membiasakan. Oh iya Jadi sih. ya Jadi harus kayak sering-sering jadinya ya. ya Oh, kayak saya ini oh. juga ngerias itu Hah? bisa lancar Mm-mm. itu karena juga kalau orang bilang jam terbang ya. Ah Jadi iya, kalau sering kita betul. megang itu lebih lebih Pengalaman ya ya, jadi gitu. lebih luwes. Iya, Betul. benar-benar. Saya sendiri Heeh. kalau lama libur Mm-mm. rias kayak Ramadan, terus Mm-mm. kayak ini Suro nih, bulan Suro nih. Oh, bulan Suro ini malah kosong ya. Ya, banyak kosongnya ini. Heeh, heeh. Megang pertama kali itu Mm-mm. juga agak Kaku ya. kaku Oh, ya. Jadi memang saya percaya heeh. bahwa jam Jam terbang terbang itu ya, jam penting terbang ya. itu penting ya. Penting banget. Makanya Pengalaman kayak ya ya. kayak Buana kalau pengen Heeh. tips dan triknya Mm-mm. itu ya kita harus membiasakan Membiasakan. dulu ya, Ah, dan iya kita cari benar. info untuk Iya, tuh. kita sendiri yang tahu nih Mm-mm. kulit kita itu termasuk kulit yang kering atau yang Ah. bagaimana. Nah, pinter-pinter kita Benar-benar. cari Karena produknya kalau aja. ya benar. Jadi Ya, trial error ya. Jadi kita coba dulu mungkin nggak cocok bisa ganti betul lagi Buana, segala seperti macam. itu. Apalagi untuk pribadi Oh, ya, oh. kayak gitu. Monggo lu diminum ini. Iya, Maaf terima seadanya kasih. aja. Snacknya mana ya ini? Ada yang nyiapin snack nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Gitu ya. Jadi kalau untuk produk yang saat ini ada di tasnya, misalnya yang selalu dibawa nih, Iya. yang apa ya wajib itu apa? Iya. Kalau dari Bu Ciprut? Simple aja ya, Bulana. Pelembab, Hmm? kemudian foundation, Hmm? bedak tabur. Oh, simple ya itu ya. Gitu. Bedak tabur, Iya. pelembab. Oke, terus? Ya, ini rangkaiannya sih. Oh, gitu. Ya, Rangkaiannya. Oke. seperti Siap, rangkaian siap, ya. siap. Itu Oh. harus ada ya, Oh. karena memang itu senjata kita ya. Pelembab, Pelembab, ya, foundation, foundation, bedak bedak tabur, bedak padat, dan rangkaiannya rangkaiannya. kayak essay Eyeshadow. 12 on pencil dan Iya, iya, sebagainya. iya, iya, iya. Kita harus apa ya namanya berinovasi ya. Iya, iya, Jadi betul. kadang karena sekarang itu kemajuan terus Bulana. Jadi kalau dulu pakai pensil nih, sekarang ada yang namanya eyebrow gel. Oh, Jadi oke, pakai oke. gel, Gel bentuknya ya, ya. itu. Tapi alis harus ditidurin dan sebagainya seperti Alis pakai harus lem. ditidurin. Ya. Oke, alis harus ditidurin itu baru tuh, baru. Bentar. Alis Ya. harus ditidurin. Jadi alisnya Ditidurin Pak, dilem lah. Oh, baru tuh. Oke, kita besok Ya, coba ya. ya. Kita besok coba. Kayak gitulah sebenarnya, kayak gitu. Kita harus mengikuti terus Bulana, Iya, karena iya, kalau betul. enggak kita juga ketinggalan nih sama yang muda-muda Muda-muda, nih, iya banyak bener. banget sekarang Kalau Bulana. dilihat di Terus YouTube ya. itu kan sekarang udah banyak yang apa ya tutorial tuh loh. Betul Ada tips, bukan sekali, tips and trick iya. sih, tapi lebih kayak hack-hack gitu loh kan untuk kayak Iya, gini untuk kayak ini. betul, Wah itu betul. mantep tuh sekarang. Tapi kalau misalnya untuk produknya sendiri kan kadang kan Bu Ciprut kan tidak menggunakan satu khusus produk ya. Iya. Nah itu kalau bisa mengatakan produk itu berkualitas, udah cukup bagus, apa-apa itu gimana? Jadi apakah hanya dari iklan misalnya ya kayak yang Iya. besar-besaran atau kayak gimana? Bisa jadi iklan, terus bisa jadi teman-teman sesama perias ini juga mencoba dan ternyata enak loh, ternyata. Jadi kita antar perias ya tetap sharing ya, nggak Iya. terus maksudnya diem-diem gitu. Misalnya aku punya Ya, produk ya, sendiri tapi ini itu juga bagus. tergantung lagi orangnya. Oh, tergantung orangnya ya. Iya, Biasanya kan betul. takutnya kayak apa? Ini enak nih. Nyanyiin ya. Oh, nyanyi tapi siapa tahu gitu Ya, kan. jadi kadang kita ini produk ini murah enak dan sebagainya. Itu sering sih Bulana. Terus, tapi kembali lagi keyakinan itu tadi. Ya betul. Dan kita sebagai perias ini juga sering yang namanya portofolio Bulana. Portofolio. Jadi ya selain untuk meningkatkan apa ya iklan ya, Iklan, kita iya, mengiklankan betul. hasil karya kita, itu juga buat pengalaman kita ya pakai produk. Kalau portofolionya Bu Ciprut di IG ada apa namanya? Si
fruit apanya Ya, gitu. itu Bisa saya sebutin ya, aja. Disebutin masih aja pakai nggak nama apa-apa. Ciput Pakai karena nama ya Ciprut ya. biar teman-teman juga nggak hilang ya. Benar. Tapi Ciprut Els Makeup. CHI CHI Proet. Proet gitu ya. Jadi bukan ya, Kalau oet sekarang gitu. mungkin alay banget. Gitu ya. Tapi emang Iya. itu dari dulu Emang dari gitu gitu ya. ya. Kalau Dari dulu kecil kan Ciprut begitu. ya, Hood gitu ya. Sekarang Els Makeup gitu. Ya. Kalau misalnya kalau kulit kan beda-beda nih orang. Iya. Nah, itu kalau produknya itu tadi harus trial error, kan orangnya kan baru-baru nih. Jadi misalnya dari satu orang ini pakai ini. Iya. Nah, beda lagi itu taunya menentukannya Eh, gimana? Kalau saya sih Heeh. megang dan Melihat melihat langsung tahu. ya nggak langsung. Kadang kita juga tanya dulu Oh, gitu. kondisi kulit lebih ke apa kayak gitu. Iya. Jadi kadang orang hanya ikut-ikutan kayak dibakar dan sebagainya itu Bulana. Kalau dibakar itu sebenarnya kan lebih ke ini lebih detailnya ya. lebih Kalau detailnya. dibakar itu lebih untuk orang yang berminyak. Oh, Ya, jadi kalau supaya nempel. dibakar ya, kalau dibakar Hah? itu kayak mengurangi kandungan minyak dalam produk. Oh, gitu maksudnya. Setahu saya ini saya ya nggak takut ya. apa-apa. Kita kan pengalaman, Ya, kita cari jadi pengalaman. No problem. Kalau yang lebih ke kulit yang berminyak Heeh. itu bisa pakai Heeh. yang cara seperti itu. Heeh. Tapi kalau yang kering, kalau saya sih lebih jangan ya, Jangan, karena jangan. itu udah matte ya, udah kering, dikasih kering lagi ya, nanti malah gitu. brodoli Ya, gitu ya, apa ya betul, bahasannya gitu. ya kayak gitu ya. Terus lebih ke ini aja sih, tanya ke klien produknya pakai apa biasanya, terus Oh iya, kan harus bisa tanya kita, ya. iya, Jadi bisa juga takutnya ditanyain. nanti ya alergi atau dan sebagainya. Iya Kadang benar-benar. ada yang Mbak saya harus ini apa sponnya baru dan Oh sebagainya. gitu. Kayak Tapi gitu. kalau ada nggak sih klien pengalaman ya yang membawa makeup sendiri gitu misalnya? Banyak sekarang. Sekarang. Sekarang, Oh ya. iya. Jadi cocoknya Sekarang, mereka yang apa udah iya, mereka bawa sendiri. Jadi betul. mereka lebih benar-benar minta ke skillnya Mbak Ibu Betul, Ciprut iya, ya. Jadi bukan iya. minta produknya nih, aku Iya. produk saya. Iya, Tapi saya skill, mencari ya. skillnya. Oh Betul. gitu. Itu harganya sama? Sama. Sama. Iya. Oke. Karena saya tidak menjual produk, Iya tapi benar menjual skill. Iya benar banget. Setuju banget. Gitu, ya. Oke. Terus misalnya kalau ini lebih detail lagi nih kita untuk pada saat berarti di tas make up-nya perias itu ada foundation untuk kulit bermacam-macam, ada untuk jenis bermacam-macam yang berminyak, kering, normal, menuju bulukan dan lain-lainnya. Kalau bermacam-macam kayaknya kok enggak ya? Kok banyak banget gitu ya, Bran. Cuman kalau kita ya macam-macam, cuman kita bisa kayak untuk warna, kita harus pintar-pintar nge-mix. Iya gitu ya, gitu, biasanya ada Jadi yang di mix yang gitu. macamnya untuk yang kulit. Kan produk banyak banget tuh untuk warna kulit yang gelap yang ini. Jadi Tapi shade-nya kan beda-beda. Kalau kita gitu. bawa semua repot sekali Iya, ya, makanya itu. Dan kita nggak tahu nih klien kita pada saat kita ketemu pertama kali ini kan kemarin-kemarin belum ketemu nih, baru ketemu kan baru tahu warna gitu. Ya itu pintar-pintar aja kita ngomplos, terus pintar-pintar aja kita kalau kadang kita sudah tahu nih ini produk ini banyak mengandung minyak, produk ini kurang minyak dan sebagainya seperti itu bisa kita ini Bulana. Jadi untuk menyesuaikan. Ya. Oh ya, jadi harus semua dibahas sih. Iya betul dan kayak gitu. Tidak harus dengan brand yang sama ya kalau kayak gitu ya. Oh, I see. Terus kalau dari pengalamannya Bu Ciprut sendiri pernah nggak sih kolaborasi sama influencer atau mua yang lain yang misalnya kayak lebih apa ya? Sering. Besar. Sering. Jadi sekarang gini Bu Lana, tadi Bu Lana bilang perias atau MUA. Nah kalau sekarang kadang perias dan MUA tuh ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Iya. Kalau di lingkungan saya perias ini, perias tuh pasti akan bukan pasti ya. Biasanya itu menguasai semuanya Bu Lana. Jadi dari make up, hairdo, kayak sanggul-sanggul gitu. Oh, jadi nggak cuma hijabdo tapi hairdo juga ya. Terus untuk pengetahuan adat kayak pas dan sebagainya itu kan. Busana itu maksudnya juga kayak cara pakainya. Cara pakai, lilit-lilit perbedaannya antara busana adat mana dan mana. Oh iya. Kan itu ada beda-beda kayak Jogja, tuh. Solo itu kan beda betul. ya. Iya. Kalau MUA itu lebih ke yang
fokus ke Muka. muka aja. Iya, Gitu. betul, Jadi betul. saya kerjasamanya itu ke yang kalau sama MUA mungkin saya yang busana nih, Oh, kayak gitu, gitu. yang bantu di bagian Iya, atau bajunya, nanti saya ke sanggulnya. adat, Oh, ke ya. adatnya Karena kan gitu. ada yang namanya panggih dan sebagainya itu MUA itu kadang bukan kurang paham tapi tidak Oh iya, terbiasa, oh tidak jadi ya. kayak gini ya, misalnya ini kalau sepenangkapan saya aja ya, jadi kayak misalnya kalau mua itu kan ya memang dia merias ya, tapi kalau Iya, perias itu juga sekaligus yang mendampingi, misalnya kan biasanya kalau pas pernikahan itu kan ada yang mendampingi ya, yang ngajari, ditemoki itu. yang Nah, ya itu. itunya, Jadi oh I itu see, namanya apa ya? apa sih kayak yang untuk mendampingi itu, Apa gunanya? oh nggak tahu saya Ada di namanya, sini tapi kok nggak keluar ya. Adat gitu loh, apa oh yang kayak dulu tuh dukun manten ya, ya kalau dulu gitu. ya begitu. Dukun manten atau Heeh. yang namanya juru Juru sumbogo. Oh Sumboko, iya. wah itu istilah baru lagi saya bukan orang Ya, Jawa kalau jadi baru juru tuh sumbogo itu yang Juru Sumboko. kalau dulu Hmm? pakai Oh rokok, rokok, ya itu namanya wow, disembagani, oh ya jadi itu oh didoakan, emang kayak gitu, ya ada tapi itu masih tuh. nggak itu tuh di saat ini, maksudnya ada yang permintaan itu nggak atau ada yang melayani eh itu? Kalau saya lihat lebih ke untuk dokumentasi. Oh I Ya, see, ya. tapi kalau Tapi secara masih ada runtutan sih ya itu untuk kayak sajen dan sebagainya, saja. tapi sudah jarang sekali kalau untuk juru semboko. Iya, karena biasanya juga menikahnya kan dengan yang mungkin tidak satu daerah ya, jadi mungkin harus Betul, menyesuaikan iya, adatnya pasangannya iya. juga dan lain-lain. Oh, oke. Jadi itu kalau dari pengalamannya Ciprut sendiri gimana sih yang paling berkesan? Pernah nggak sih yang aneh-aneh atau apa cerita yang Lebih ke lainnya? mistis sih. Oh, mistis. Iya, Wah, ini kayaknya malam-malam cerita mistis kayaknya seru ini apa gimana sih ceritanya? jadi percaya nggak percaya, Bu Heeh, Hana, kalau sesaji itu heeh. memang ya sebenarnya bagusnya ada, Oh, apalagi untuk yang pengantin adat. dadat ya. Iya, Ah, itu pengantin masih yang adat Jawa kental ya, kayak dianjurkan adat, ada iya, ya. kayak ada siraman, Heeh. kemudian masih pasang beli KTP dan Oh, sebagainya itu. kenapa? Ya, Why? saya juga nggak tahu ya Bu Rana, Heeh. karena saya ini sebenarnya peris juga belum lama Heeh. sekali, jadi bukan yang Ya betul ya, senior ya. masih belajar Ya ya, masih belajar, banyak ngikutin. belajar, cuman ada sedikit beberapa pengalaman sih Heeh. mengenai sesaji itu. Oh, Dulu heeh. sekali pernah, jadi saya ikut dengan orang yang memang masih mempercayai sesaji itu Bu Heeh. Rana, dan itu bilang kalau sesaji ini Heeh. kalau sudah diserahkan ke perias Beres? Heeh. itu yang pemangku hajat tidak boleh memakannya. Oh, itu Nah, pasti akan oh. celaka dan Oh, apalah ya gitu ada loh something ya, happen ada gitu ya. ya akan Dan itu sesuatu. terjadi, tapi nggak tahu Heeh. itu karena Kebetulan kebetulan atau atau tapi kok yang dilalah ya. ya kan biasanya gitu Ya, toh. kalau orang Jawa itu ya Iya. Oh, ntar kok jadi dilalahnya. kering ya saya ya bahas tentang rada-rada mistis gitu tuh kayak oh Ya, menarik sekali loh. Ini ya bisa nggak kita kembali buat ya. segmen sendiri Oh tentang ya, itu ya? Coba horor ya ya. kita horor. Menarik. Jadi kembali lagi ke percaya dan tidak percaya itu tadi, Oh. tapi kalau saya percaya. Tapi dari periasnya sendiri mengingatkan pasti ya. Jadi tetap Iya, akan lebih baik jangan karena ya kita betul. ya Ya, namanya gimana-gimana juga mencari amannya ya. betul. Gitu. Tapi biasanya kalau saya itu kan juga pernah ya wedding organizer gitu kan. Iya. Saya itu kenapa saat ini tidak menekuni itu lagi? Itu kan karena agak kurang tidak tahan dengan feedback dan negatif komen lah dari sebenarnya bukan dari pasangan dan keluarga inti sebenarnya kebanyakan kan dari keluarga besar. Nah, kalau Betul. dari Bu Ciprut sendiri kalau ada negatif komen atau kritikan feedback yang kurang mengenakan itu gimana tanggapannya biasanya? Kalau saya sih karena saya percaya semua itu kembali ke selera ya benar. Hmm. Jadi pernah di depan saya. Jadi ini loh, aku jadi kayak orang tua dan sebagainya. Yang Di ngomong depan saya itu. si pengantin atau Jadi saya bukan ngelias pengantin tapi ada oh salah satu ada lagi. cara oh. Ya. Jadi saya mempercayai kalau kembali lagi ke selera. Ke selera. Ya, kalau Iya, menurut saya itu bagus, belum tentu orang yang bagus. bagus. Iya, Menurut benar. Bulana bagus, belum Belum tentu tentu. saya bilang bagus. Yes, betul Kayak sekali. gitu saja sih. Jadi lebih ke lapang dada. Iya, benar. Nerimo ya Menerima, kalau iya. bahasa Iya. kalian terima Ya, aja. gitu Aduh, aja, ya ampun, Brana. kok sabar banget ya. Kadang Ya, itu ya, tapi itu datang dari si
yang dirias atau orang lain di sekitar? Kadang dari si pria, yang Dirias. dirias, kadang Oh, ya. kadang Makanya dari. kalau untuk pengantin jauh-jauh hari itu, kadang kan sering curhat tuh bulan. Bu, ini kurang ini, Pak ini. Terus saya selalu menekankan bahwa Mbak, kalau mau menikah itu pasti akan banyak sekali godaan. Iya. Terutama nanti pada saat sudah mendekati hari H. Dan benar. godaannya itu ada di sekitar kita, Iya. terdekat Makin kita. dekat, Iya, ya, makin makin dekat. dekat. Jadi banyak berdoa, kayak kalau ada yang bilang puasa, kalau dulu bilang puasa biar mangklingi, kalau saya sih lebih Mbak puasa untuk biar lancar. Iya, Dan godaan itu kan semakin besar, bukan? Iya, Saya benar. meyakini itu. Biasanya Karena kalau orang puasa kan tambah sabar juga tuh. betul. Nah, itu biasanya itu kayak Pak D atau siapa yang sudah menang, kan aku biar mantu kayak gitu. Nah, itu Iya, juga betul. godaan. Jadi kan bisa bikin emosi Ya, juga kadang, makanya, bisa membuat tambah pengalaman, tambah ilmu, tapi juga bisa bikin jengkel juga. Kadang, Bener-bener. Bu, aku dibantu ikut puasa, insya Allah. Kadang gitu, maksudnya kalau dia kok berat sekali, dan puasa Mbak, mau puasa hari apa silahkan, yang penting berdoa, tapi berdoanya untuk lancar aja. Iya, Kayak gitu. Saya selalu menekannya ke calon pengantin iya, atau yang dirias lebih gitu ke ya. calon pengantin sih ya, Iya kalau sih. godaan besar tuh ya. Karena kalau misalnya untuk wisuda apa kan ya nggak Iya, maksudnya ya pokoknya dilancarkan aja, tapi nggak perlu yang itu. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah make up, kan selalu berubah ya, tidak bisa. Betul. Maksudnya kalau kita tidak mengikuti tren itu bakalan bisa ketinggalan. Iya, ketinggalan. Nah, itu kalau Bu Ciprut sendiri menyikapi itu gimana? Apakah harus selalu buka IG? Apakah akan mengubah cara juga atau mengubah produk? Maksudnya untuk mengikuti tren itu gimana? Jadi sosial media itu juga sangat pengaruh ya, Bu Nana. Jadi kita juga bisa belajar dari sana. Apa trennya sekarang, kita harus ngikutin kalau kita mau memang benar-benar mau. Jadi willing, Bu Ciprut bersedia ya untuk mengikuti tren ya? Harus ya. Saya bisa bertahan. Iya, kalau mau maju harus bersedia. Karena tahu nggak Bulana, anak kecil TK aja itu sudah tahu yang namanya tante lipstiknya di ombre ya. Wah, iya bener. Udah yang model ini ya. Minta yang matte. Shimmer. Sudah tahu kayak gitu. Jadi kita kalau nggak ngikutin, benar-benar kita ketinggalan. Iya benar. Dan Nanti sekarang malah MUA tuh banyak sekali Bulana iya, ya. Sekarang anak muda bisa ngalis aja sendiri MUA. Iya bener sih, tenggelentreh. Sudah jadi MUA. Iya bener, latihan sekali udah jadi MUA. Bener. Gitu. Oke, seru banget ya. Ini sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyain, cuman ya udah next time aja kita ketemu lagi, kita obrolin lagi. Nah, kira-kira dari Bu Ciprut ada nggak sih misalnya kayak quote of the day, quote of life yang membuat Bu Ciprut tetap semangat untuk menjalani sebagai perias di Yogyakarta? Lebih ke karena saya bersyukur bisa jadi perias, selain membantu perekonomian keluarga. Perias ini hobi yang bukan main-main. Iya. Hobi yang sangat luar biasa, hobi yang dibayar itu tadi. Iya, betul. Dan jadi bahagia ya menjalaninya. Ya, betul. Saya bahagia sekali jadi perias karena memang ya mungkin style saya inilah gitu ya. Jadi untuk semangatnya sih ya lebih itu tadi, karena semakin menghasilkan banyak uang. Jadi kalau diistilahkan lebih ke hobi make money gitu ya. Jadi jadi hobi jadi duit gitu kan. Ya. Betul. Gitu. Dan lebih ke karena santai kerjanya. Kayak gitu aja betul. sih. Dan mungkin fun. Tapi ya kurang tahu ya kalau untuk orang lain ya. Saya sih karena hobi tadi. Ini lebih ke senang aja. Jadi santai dan menghasilkan banyak uang. Alhamdulillah. Jadi siapa nih yang mau nih ya, monggo ya. Ini silahkan dikunjungi IG-nya di sini di mana. Ya gitu. Oke, terima kasih ya Bu Ciprut sudah bersedia untuk datang ke sini untuk membagi pengalaman sharing. Semoga ceritanya ini menginspirasi semua orang, semua wanita di Indonesia dan di dunia. Jangan takut mencoba dan itulah pengalaman.